Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Febrianti. Hari ini kami akan mendiskusikan tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 menggunakan teknik tim perset. Nah, materi yang pertama, jadi dulu yang jelasin. Standar kebutuhan Hmm. Oh ya. Tadi Cici tentang SKL ya. Jadi kita lanjut ke standar isi. Oke,
Oke, J, sebentar ya ada pesawat lewat terbang. Oke, J, oke, J, sekarang Arah mau jelasin dulu tentang standar isi. Nah, jadi di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Lalu, em, jadi untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut tadi yang jadi jelaskan, perlu ditetapkan adanya standar isi yang merupakan kriteria yang mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, lalu tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan ini terdiri dari tiga DJ. Ada tingkat pendidikan anak, TK, lalu ada tingkat pendidikan dasar, SD, SMP, atau juga ada SDLB atau paket A, ada MTS, SMPLB, dan paket B. Yang ketiga itu adalah tingkat pendidikan menengah, itu SMA, MA, SMALB, atau paket C. Kemudian, hmm, kemudian menurut belum taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain. Yang pertama itu adalah dimensi pengetahuan. Nah, jadi menurut belum taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan. Yang kedua adalah dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku. Dimensi ketiga adalah keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Jadi dia ada tiga gitu deh, dia menurut belum taksonomi. Lalu juga ada tiga tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan. Yang pertama itu adalah surface knowledge, yang kedua adalah deep knowledge, ketiga adalah construct knowledge. Lalu merupakan adalah salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 21, nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah memutuskan bahwa standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu adalah tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, jadi um, jenjang dan jenis pendidikan itu tergantung dalam kompetensi dan kompetensi intinya. Lalu ada kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oke, J, ini sekian dari materi standar isi tadi yang udah Sarah jelasin. Seperti itu, J. Ada yang dikenal yang ada yang oh yang tiga tahap itu ya, tiga tahap yang dilalui oleh peserta didik. Iya. Surface knowledge itu tingkat dasar, kalau deep knowledge itu tingkat menengah, sama construct itu tingkat atas. Oke, sama-sama aja. Lanjut, lanjut. Standar proses lagi. Oke, standar proses. Standar isi tadi ya, standar isi tadi
Mm. Iya ya, mama semua ya. Mengingat, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Itu tuh pengetahuan ya kan? Hmm. Ya. Ya. Mm-mm. Mm. Jeje, soalnya Jeje nggak denger. Ah, halo, tes tes. Udah ada.
Ya. Oke, thank you Jess. Sekarang giliran aku lagi ya, mau jelasin tentang standar penilaian. Em, oke, jadi aku akan jelasin dulu tentang standar penilaian. Nah, jadi di dalam standar penilaian ini terdapat em, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Nah, jadi penilaian pendidikan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar. Kemudian, standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, jadi di dalam standar penilaian ini terdapat ada satu dua tiga ada 9 memutuskan bahwa yang pertama itu adalah ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum ini merupakan standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Lalu, penilaian juga ada pengertian lain itu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian, dalam lingkup penilaian itu ada 5. Ada penilaian hasil belajar, penilaian sikap siswa, penilaian pengetahuan siswa, penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Lalu kemudian adalah tujuan dari penilaian ini. Nah, jadi tujuan itu ada 3. Ada pertama itu adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian adalah prinsip penilaian. Nah, itu tuh ada sahih, ada objektif, ada adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Lalu ada sistematis dan beracuan kriteria. Nah, kemudian bentuk penilaian ini adalah seperti bentuk ulangan, kita kasih halangan sama anak murid, terus ada pengamatan, kita mengamati dengan sikap keterampilan pengetahuan siswa tadi, terus ada penugasan, dan ada bentuk lain yang diperlukan. Lalu ada mekanisme penilaian. Nah, jadi ada 5 mekanismenya. Ada penetapan KKM, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian pada akhir jenjang pendidikan, laporan hasil penilaian pendidikan, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik. Kemudian ada prosedur penilaian. Ada 3 prosedurnya, ada penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan. Kemudian ada instrumen penilaian. Nah, jadi juga ada 3, ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian pada akhir jenjang pendidikan, dan laporan hasil penilaian pendidikan. Nah, jadi uh, udah segitu J penjelasan Ara mengenai tentang standar penilaian. Selanjutnya berarti kita akan bahas tentang standar kompetensi inti dasar ya. Kebijakan pemerintah yang keenam tuh J. Kita yang kelima lagi. Ya, ya KI dan KD. Boleh, iya, boleh. Mm-mm.
Sorry, nggak dengar. Soalnya nggak ada hilang. Oh iya, iya. Mm. Oke, thank you, J. Ya, berarti ya Kak, yang terakhir ya tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Oke, nah jadi di dalam kebijakan pemerintah terkait pendidikan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa kebijakan tentang sistem pemerintah, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kemudian juga ada pendidikan nasional, itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian juga ada sistem pendidikan nasional, itu adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian dia juga ada sebentar, ada peserta didiknya, itu adalah peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kemudian ada mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Seperti ke ekstrakurikuler. Terus ketiga adalah mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tua tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian juga ada mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua tidak mampu membayar pendidikan. Kemudian juga ada pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain yang setara, lalu menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian juga ada, nah, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jadi terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya juga ada bahasa. Nah, bahasa pengantar nih. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua adalah bahasa daerah, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu.
Kemudian ada bahasa asing, dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satu pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, lalu ada kurikulum. Kurikulum ini yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dasar dan peserta didik. Kemudian juga ada pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, jadi tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian ada pendidik. Nah, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian juga ada pendanaan pendidikan. Lalu ada pendanaan pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu ada peran serta dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, jadi peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Pengawasan, lalu ada pengawasan. Nah, yang terakhir itu dia ada ini, dan yang terakhir itu adalah dasar, fungsi, dan tujuan. Nah, jadi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, sekian dari arah J. Oke. Selanjutnya kita akan bahas itu ya, Jaya, tugas yang kedua lagi ya. Eh, iya, iya. Ada ada kelas SMP kelas 7, SMP kelas 8, sama SMA kelas 10. Udah nih.
Oke, J. Jadi beda ya ternyata SMP kelas 7 sama SMP kelas 8. Berarti berbeda ya, berbeda sedikit. Oke, Jara mau jelasin tentang kompetensi inti dasar sama kelas 10, SMA kelas 10. Nah, jadi kompetensi inti dalam pengetahuan di SMA kelas 10 itu adalah memahami dan pasti berbeda ya kan J sama SMA. Kompetensi inti di pengetahuan itu adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ada kompetensi inti keterampilannya itu adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, jadi udah iya berbeda berbeda dengan SMP sama SMA. SMP 7 sama 8 berbeda ya kan? Ya. Iya. Selanjutnya kita tentang itu ya, Jaya. Tugas ketiga tentang RPP. Jadi dapat materi apa nih RPP-nya? Gamer lah. Sama gamer juga menggunakan has dan had. Ya, discuss. RPP ternyata udah ada dua sekarang ya, Jay ya. RPP-nya ada dua sekarang, ada RPP full sama RPP Merdeka satu lembar. Perbedaannya, kalau di RPP satu lembar itu kita hanya menjelaskan, menampilkan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kayak gitu, sama penilaian hasil pembelajaran. Nah, tapi kalau di full satu lembar kita tuh udah memasuki materi yang akan kita sampaikan gitu, lebih detail apa yang kita lakuin, menggunakan metode apa, kayak gitu J menurut aku. Iya benar. Benar J. Oke. Eh, untuk kesulitan, ya, iya agak bingung. Ternyata setelah ternyata di dalam RPP itu J ada itu ya J ada kegiatan pembelajaran, ada opening. Opening itu 10 menit. Kita mm, ya, iya iya kan kita opening itu 10 menit. Kemudian kita juga ada core activity, core activity. Iya, ada penutup. Komponen di dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Oh ya. Oh ya, kan akan menggunakan materi pembelajaran grammar has, have sama had. Nah, jadi
Kakak tuh menggunakan metode seperti menjelaskan gitu, terus tanya jawab, terus menonton video, contoh-contoh dari menggunakan have, has, dan had tadi lalu memberi tugas kepada siswa J. Kalau JJ materi. Latihan ya, ya. Iya sama aku juga gitu. Jadi kayak buat soal, misalkan I blank 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 a car kayak gitu. Jadi istilah kalimat kosong itu kayak gitu. Poin-poinnya ada KI. Ya ada KI aja. Yang kedua ada KD, ada indikator, terus ada tujuan, ada materi pembelajaran, lalu ada pendekatan strategi dan metode pembelajaran, lalu ada skill, kita lebih spesifik kemana kan skillnya, lalu ada media pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada sumber dari yang kita ambil, lalu ada scoring. Lalu kita melampirkan materinya yang mau kita jelaskan, J. Menentukan apa, J? Nah, kalau indikator itu arah mana itu dia indikator? Gue bentar aja indikator mana? Iya, di bawah KD. Kalau arah indikator ini mengikuti dari kompetensi dasar. Gimana ya? Iya, kalau akan kayak gini, membaca dan mendengarkan beberapa kalimat menggunakan has, have, dan had dalam berbagai konteks. Lalu, dengan bimbingan dan arahan guru, peserta mengidentifikasi fungsi dan perbedaan penggunaan has, have, dan had. Menurut Jaja gimana sih indikator itu? Soalnya, mm-mm, pembelajaran. Hampir sama ya, ya. Memang berarti kita ambil indikator ini ambil dari KD juga kan, J, patokannya. Kayak gitu. Oke, oke, J. Iya, kita pengennya siswa itu gimana? Iya, iya, iya. Oke, udah selesai semuanya. Clear ya, udah paham ya, J ya? Udah paham loh, Kak J. Thank you loh. Iya, lebih ingat ya ternyata. Mm-mm. Kesimpulannya, itu tadi ada konsep dari kurikulum tadi ada 6, ya kan? Ada standar standar kelulusan, standar kelulus, ya, lalu ada ya standar isi, ada standar proses,
standar penilaian, standar kompetensi inti, kompetensi dasar, sama kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Terus apa lagi, J? Iya, berbeda. Selanjutnya ada RPP itu ada dua, ada RPP satu lembar full sama RPP RPP salah maaf masuk arah ada RPP full full sama ada RPP Merdeka satu lembar. Dan itu tuh berbeda isinya, lebih detail yang di satu lembar. Satu full yang full. Iya. Jadi kita buat foto tuh harus harus berpatokan sama silabus, ya kan? Oke, oke sudah. Iya, oke. Amin. Jadi guru nanti. Amin, 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 amin. Oke. Terima kasih, JJ. Bye.